Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang di channel yang baru saja saya buat. Nah, ini adalah channel pribadi saya. Ya, mungkin segmen yang saya buat adalah tentang berbagi, belajar bersama, menambah wawasan bersama dalam suasana dunia kita menghadapi virus COVID-19. Nah, saya menarik juga untuk membuat konten ini ya sesuai dengan arahan pemerintah kita, ya Bapak Presiden Jokowi untuk bekerja, beribadah dan belajar di rumah. Sehingga sekarang ini banyak tagline yang muncul, ya WFH, work from home, kemudian SFH, school from home atau study from home. Nah, ini sudah 3 minggu saya juga kewalahan juga jadinya. Ya, selama ini kita kebetulan saya menjadi seorang dosen di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Nah, sudah 3 minggu ini saya menyiapkan bahan, kemudian melakukan kuliah online dengan menggunakan jaringan misalnya Google Meet. Nah, ini kemudian mendorong saya kemarin, ya tepatnya hari Kamis, ya kemarin, itu untuk terpikir mengapa saya tidak membagi atau berbagi wawasan atau melakukan pencerahan, penambahan ilmu tentang hukum Islam lewat sebuah channel yang sekarang ini menjadi channel dunia tentang berbagai beragam macam informasi tentang ilmu, tentang pergaulan, tentang olahraga, tentang gaya hidup, tentang style. Nah, alhamdulillah kemarin secara singkat saya melihat bagaimana membuat sebuah channel YouTube, dan alhamdulillah saya dengan melihat berbagai konten yang dibuat, bagaimana membuat konten YouTube, saya pun kemudian membuat channel sendiri di YouTube dengan menggunakan nama saya Mursyid Jawas. Nah, pada konten yang pertama ini saya buat, ya saya ingin mengkhususkan konten saya ini pada berbagi tentang hukum Islam. Nah, untuk pertama sekali mungkin pada segmen ini saya hanya sekedar berbagi tentang pengantar hukum Islam, mengantarkan anda semua para peminat hukum Islam tentang konsep dasar syariah, fikih, usul fikih dan hukum syara. Nah, keempat istilah ini sebetulnya bagi pengkaji Islam ini adalah kajian yang sangat elementary. Akan tetapi karena ini adalah channel awal saya, maka saya untuk konsep-konsep dasar ini juga untuk kepentingan mahasiswa saya di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Araniri. Nah, pada segmen ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu usul fikih, syariah, fikih dan hukum syara. Nah, yang pertama, usul fikih. Nah, usul fikih oleh para ahli hukum Islam itu sudah banyak pengertian yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam. Tapi yang pertama sekali kita ingin melihatnya usul fikih secara bahasa. Usul fikih secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, usul dan al-fiqh. Kata usul itu adalah bentuk jamak dari aslun. Dan yang kalau kita telusuri maknanya, usul itu maknanya adalah dasar, pokok-pokok, usul, fondasi, akar, kaedah,
atau silsilah atau sumber. Nah, dengan demikian kalau kita gandengkan kata usul dan al-fiqih, maka secara bahasa bisa kita maknai bahwa usul fikih itu adalah dasar-dasar fikih, pokok-pokok fikih, asal usul fikih, pondasi-pondasi fikih, akar-akar fikih, kaidah-kaidah fikih, silsilah-silsilah fikih, atau sumber-sumber fikih. Nah, menurut istilah, ya, menurut Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili, usul fikih itu adalah al-qawaidul lati yatawassalu biha istinbatul ahkam syar'iyyah minal adillah. Jadi usul fikih menurut Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili adalah kaidah-kaidah atau metodologi-metodologi yang dapat menyampaikan seorang mujtahid pada proses istinbat hukum syara berdasarkan dalil. Nah, pengertian yang lain itu dikemukakan oleh Abdullah bin Umar al-Baidawi, salah seorang ahli hukum Islam bermazhab Syafi'iyah. Disebutkan bahwa usul fikih adalah ma'rifatu dalail al-fiqh ijmalan wa kayfiyatul istifadati minha wa halul mustafid. Jadi yang disebut usul fikih menurut Abdullah bin Umar al-Baidawi adalah pengetahuan tentang dalil-dalil fikih secara global dan tentang tata cara melakukan ijtihad serta syarat-syarat seorang mujtahid. Nah, sementara itu dalam buku Wahba Az-Zuhaili Usul Fikih Jilid 1 dikemukakan bahwa sebagian kelompok Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabila mengemukakan bahwa yang disebut dengan usul fikih adalah al-qawaidul lati yuwassilul bahsa fiha ila istinbatil ahkam min adillatiha at-tafsiliyah, yaitu kaidah-kaidah yang dapat menyampaikan kepada pembahasan tentang hukum syara berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Nah, berdasarkan tiga pengertian ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa usul fikih itu adalah ya ilmu tentang metodologi bagaimana berijtihad, bagaimana melakukan istinbat hukum atau penemuan hukum, atau kalau Profesor Dr. Alyasa Abu Bakar itu sering menyebutnya dengan metode penalaran hukum, ya, berdasarkan dalil-dalil. Jadi bisa kita sederhanakan bahwa usul fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang metodologi untuk melakukan penemuan hukum Islam berdasarkan dalil-dalil atau berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, itu yang pertama tentang syariah. Tentang usul dan fikih. Selanjutnya, istilah yang kedua adalah syariah. Syariah secara etimologi paling tidak memiliki dua makna. Yang pertama adalah sesuatu yang dibuka lebar untuk dijalani. Ini menurut Ibnu Faris Zakaria. Sedangkan menurut Ibnu Manzur Jamaluddin, syariah itu secara bahasa adalah jalan menuju sumber air. Ya. Di dalam Al-Quran, istilah syariah ditemukan dalam berbagai bentuk katanya. Itu ditemukan sebanyak 5 kali. Yang pertama, kata syara'ah. Ya, itu di dalam Al-Quran disebutkan syara'alakum minad dini ma wassa biha Nuhan wallazi auhayna ilaik. Nah, kata yang kedua adalah kata syara'u. Seperti dalam Al-Quran, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din. Kata yang ketiga adalah syariah. Nah, inilah kata yang tepat. Kata syariatan, summa ja'alnaka ala syari'atin minal amr fattabi'ha. Kemudian kata yang lain yang keempat adalah syir'atan. Ini di dalam Al-Quran disebutkan likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Di yang terakhir itu kata syur'an. Nah, itu disebutkan di dalam Al-Quran, ya, idh ya'aduna fis sabati idh ta'tihim hitanuhum yawma sabatihim syurra'a wa yawma la yasbitun. Nah, itu ada itulah istilah-istilah tentang syariah di dalam Al-Quran.
Nah, sementara itu syariah menurut para ahli hukum Islam, ya misalnya ini dikemukakan oleh Manna al-Qatan, disebutkan bahwa syariah adalah segala ketentuan yang disyariatkan oleh Allah bagi hamba-hambanya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Sedangkan menurut Mahmud Shaltut, syariah adalah peraturan yang diturunkan Allah kepada manusia agar dipedomani di dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan lingkungannya, dan dengan segala macam kehidupan. Nah, itulah makna tentang syariah. Selanjutnya, kata fikih. Kata fikih di dalam Kamus Al-Munawwir diartikan sebagai pengertian atau pemahaman. Pengertian ini juga ditemukan dalam Kamus Tartib Al-Kamus Al-Muhit, ya. Ini diartikan fikih diartikan al-ilmu bisyai' wal fahmulah, ilmu tentang sesuatu dan pemahaman tentangnya. Nah, kata fikih digunakan dalam Al-Quran dalam berbagai bentuknya itu sebanyak kurang lebih 20 kali, ya. Keseluruhan istilah fikih di dalam Al-Quran ini dimaknai sebagai memahami agama. Jadi memang dari awal sejarah Islam, kata fikih itu ya memang dimaknai sebagai ilmu tentang agama atau pemahaman agama secara umum. Ya misalnya di dalam hadis Nabi kita mengungkapkan bahwa ada doa Nabi Muhammad SAW kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din. Itu ya Allah, jadikanlah dia yang memahami agama dengan baik. Nah, itu adalah hadis. Tetapi dalam perjalanan sejarahnya, kata fikih ini kemudian menjadi ilmu yang berdiri sendiri, yang lebih spesifik, mengkaji tentang hukum-hukum yang bersifat praktis. Nah, kita lihat dulu apa yang disebut dengan fikih yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam. Nah, menurut Hasan Ahmad Al-Khatib, fikih adalah majmu'atul ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-mustafada min adillati at-tafsiliyah. Jadi fikih itu menurut Hasan Ahmad Al-Khatib kumpulan hukum-hukum syariat yang bersifat praktis. Jadi kumpulan hukum-hukum syariat yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Definisi yang lain seperti yang dimukakan oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi, fikih adalah ilmu al-muta'allaqu bi istinbatil ahkam syar'iyyah al-amaliyah min adillati at-tafsiliyah. Nah, ilmu yang berkait dengan peristimbatan hukum syara' yang praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, sementara Syekh Al-Jurjani menyebutkan bahwa fikih itu adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah min adillatiha at-tafsiliyah. Bahwa fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis min adillatiha tafsilah, dari dalil-dalilnya yang terperinci. Jadi fikih itu dalam perjalanan sejarahnya awalnya dimaknai sebagai ilmu agama secara umum, kemudian dalam perjalanan sejarahnya menjadi ilmu yang berdiri sendiri yang oleh para fuqaha dibatasi hanya mengkaji tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis, ya. Nah, dari sini kemudian bisa kita memahami bahwa kalau syariah tadi itu kandungannya mencakup akidah, akhlak, dan fik, maka syariah itu kandungannya lebih luas. Sementara fikih, ya, fikih itu adalah ya ilmu yang secara khusus mengkaji tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis. Yang mana yang bersifat praktis itu oleh para ahli fikih disebutkan mengkaji tentang ibadah, ya. Dalam ibadah ini mengkaji tentang tahara, salat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Kemudian muamalah, ya, jual beli, sewa menyewa, ya, pinjam meminjam, utang piutang, mudharabah, muzarah, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga tentang munakahat,
Ya, munakahat mulai dari khitbah, lamaran, sampai tentang nikah, cerai, ya, hak dan kewajiban suami dan istri, hadanah, nafkah, warisan, wasiat, bahkan tentang wakaf. Nah, kemudian apa namanya? Yang keempat adalah pidana, dan yang terakhir adalah siasah. Nah, itu fikih hukum-hukum yang bersifat praktis. Nah, mungkin pada sesi ini juga saya ingin menjelaskan apa bedanya antara syariah dan fikih. Nah, paling tidak yang pertama tadi kita sudah bisa lihat. Yang pertama, pada ruang lingkupnya, syariah itu ruang lingkupnya sangat luas. Ya, misalnya disebutkan tadi Syekh Manna Khalil Al-Qattan bahwa syariah itu mencakup akidah, ibadah, akhlak. Ya, jadi syariah itu cakupannya sangat luas. Sementara fikih hanya mengkaji tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis, yang mencakup ibadah, muamalah, munakahah, jinayat, siasat. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua adalah syariah itu sumbernya itu hanya Al-Quran dan hadis. Sementara fikih sumbernya adalah Al-Quran, hadis, plus ijtihad para ulama. Ini pula kemudian yang perbedaan ketiga, syariah itu sudah pasti benar. Sementara fikih boleh jadi benar, boleh jadi mengandung kekeliruan. Kenapa? Karena sudah masuk ijtihad manusia. Summiyal insanu linasyanihi, atau kullu bani adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Nah, yang namanya manusia itu pasti keliru, ya, pasti ada kekeliruan. Nah, ini yang membedakan antara syariah dan fikih. Perbedaan lebih lanjut adalah pada masa berlakunya. Ya, syariah itu berlaku sepanjang abad, sepanjang kita, atau sepanjang kiamat, sampai kiamat. Sementara fikih ya berlaku hanya temporal, ya, sesaat saja. Ya, boleh jadi hari ini fikih di Indonesia bermazhab Syafi'i, di waktu yang lain mungkin akan berganti mazhab. Ya, misalnya di di Arab Saudi itu mazhabnya adalah Hambali, boleh jadi nanti mazhabnya adalah mazhab Syafi'i, atau di Turki mazhabnya Hanafi, boleh jadi nanti mazhabnya bukan lagi Hanafi tetapi mazhab Syafi'i, dan begitu pula sebaliknya. Nah, itulah kira-kira yang membedakan antara syariah dan fikih secara sederhana. Nah, yang keempat yang ingin saya jelaskan pada sesi ini adalah bahwa hukum syara. Ada satu istilah lagi yang terakhir yang perlu kita pahami dengan baik untuk memahami hukum Islam. Tadi sudah kita bahas apa itu syariah, apa itu fikih, kemudian apa itu usul fikih, kemudian terakhir ini ada tentang hukum syara. Hukum syara ini seringkali salah faham, seolah-olah hukum syara itu syariat. Tidak, bukan. Hukum syara sangat berbeda dengan syariat. Nah, hukum syara itu adalah khitabullahi al-muta'allaqu bi af'alil mukallafin iqtida'an aw takhiran aw wad'an. Yang disebut dengan hukum syara adalah firman Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik dalam bentuk perintah, larangan, pilihan, atau wad'i. Nah, dari hukum syara inilah sebetulnya kita bisa memahami hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis. Karena para ulama dengan ilmu tentang hukum syara ini, maka itu bisa dari sana akan difahami bahwa ada perbuatan yang menjadi hukum taklifi, ada hukum wad'i. Apa itu yang masuk hukum taklifi? Ada perbuatan hukum yang menjadi wajib, sunnat, haram, makruh, mubah. Ada yang masuk kategori perbuatan wad'i, hukum wad'i, sabab, mani, syarat. Jadi dengan hukum syara ini
kita mampu mengetahui bagaimana kriteria hukum dalam sebuah perbuatan mukallaf. Misalnya sholat Jumat, ya, apa hukumnya? Sholat 5 waktu, apa hukumnya? Puasa Ramadan, apa hukumnya? Zina, ya, mencuri, mabuk dan lain sebagainya. Nah, dari hukum syara inilah kita bisa memahami bahwa dalam Al-Quran itu ada perbuatan yang hukumnya wajib, ada yang sunat, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Nah, tentang hukum syara ini kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Saya pikir untuk sementara cukup pada segmen yang pertama ini. Ya, mudah-mudahan para pengkaji hukum Islam bisa memahami, bisa memberikan perbedaan yang tegas bahwa ternyata syariah, fikih, usul fikih dan hukum syara itu adalah 4 istilah yang masing-masing berbeda, meskipun antara satu dan lainnya itu tidak bisa dibedakan. Nah, ini adalah bahan awal untuk memahami bagaimana hukum Islam, bagaimana syariat Islam, bagaimana fikih Islam itu. Ya, terima kasih. Jangan lupa kalau kontennya ini menarik, jangan lupa subscribe, jangan lupa like-nya, jangan lupa tekan klik loncengnya. Mudah-mudahan channel YouTube ini bisa bertahan dan bisa bertambah konten-konten yang terkait dengan hukum Islam. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, ini saya mencoba masuk dalam channel YouTube ini ya tujuannya untuk memperkaya khasana tontonan. Ya, jadi tidak hanya YouTube itu jangan hanya hiburan saja, jangan asal lucu-lucuan saja, ya, tetapi juga bisa kita gunakan untuk berbagi ilmu. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Mohon dukungannya. Ya, saya pendatang baru. Ya, mudah-mudahan kita sukses bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.